Halo, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan saya, Sylvia. Hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang menarik. Namun sebelumnya, kita ulas kembali pembelajaran kemarin secara singkat ya teman-teman. Apakah dari teman-teman di sini ada yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari kemarin? Nah, benar sekali. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang komunikasi. Lalu, apa saja yang kita pelajari tentang komunikasi itu? Apa yang kalian ingat dan apa yang kalian ketahui tentang komunikasi ini? Nah, benar sekali. Kita kemarin sudah belajar tentang komunikasi. Hal-hal yang sudah kita pelajari tentang komunikasi yaitu ada tentang menulis pesan, membuat atau merangkai kata dalam kartu ucapan, dan yang ketiga ada melakukan kegiatan bertelepon. Hal-hal ini sudah kita pelajari dan hal-hal tersebut adalah contoh-contoh kegiatan yang kita lakukan atau kita akan jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Jadi materi ini akan sangat penting untuk membekali teman-teman semua. Nah, lalu apakah ada yang tahu dari teman-teman semua? Apakah ada yang sudah mengetahui kita hari ini akan belajar sesuatu hal yang menarik lagi tentang apa? Benar sekali, pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang alat transportasi. Nanti kita akan belajar mengenai alat transportasi, berawal atau bermulai dengan pengertian alat transportasi. Apakah alat transportasi itu? Yang kedua, apa saja jenis alat transportasi. Yang ketiga, ada nama-nama alat transportasi dari masing-masing bagian transportasi ini. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada kalian, pernahkah dari teman-teman semua pernah melihat atau mengetahui atau bahkan mungkin pernah menaiki sebuah delman? Oh, teman-teman belum tahu ya apa itu delman? Baiklah, saya Sylvia akan mengajarkan atau memberitahu kalian apakah itu delman. Jadi, delman ini dapat kita jumpai di tempat-tempat seperti Malioboro, di Yogyakarta, atau tempat-tempat seperti pasar tradisional, atau bahkan pantai seperti Parangtritis itu mungkin akan kalian jumpai ya teman-teman. Saya yakin kalian pasti sudah pernah melihat delman, tapi kemungkinan kalian belum tahu jenis kendaraan itu apa namanya. Nah, kalau kalian ingin tahu, saya akan memberikan gambaran kepada
teman-teman semua, seperti apa sih bentuk delman ini? Nah, jadi teman-teman, inilah bentuk delman. Ini bentuk delman. Nah, ini adalah contoh alat transportasi tradisional yang berada di darat. Biasanya delman ini berada di wilayah Jawa atau kemungkinan di daerah Jakarta kemungkinan masih ada, tapi itu sudah kemungkinan kecil ya teman-teman. Jadi delman ini adalah salah satu alat transportasi tradisional yang banyak ditemukan di daerah Jawa seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah. Selanjutnya, alat transportasi delman ini merupakan alat yang berasal dari tenaga kuda. Jadi, dalam delman ini akan dikendarai oleh kusir. Nah, kemungkinan teman-teman sudah pernah mengendarai kuda. Namun, untuk delman ini bukan kita mengendarai kuda di kudanya langsung ya teman-teman, tapi kita mengendarai kuda kita mengendarai kuda di kereta kudanya. Jadi delman ini memiliki kereta kuda, kereta yang ditarik dengan tenaga kuda yang dikendarai oleh seorang kusir. Nah, apakah di antara teman-teman ini ada yang pernah setelah melihat gambaran kuda seperti apa, delman seperti apa, apakah dari teman-teman sudah pernah yang mengendarai kuda? Nah, apakah setelah kalian melihat gambaran delman seperti apa, apakah dari teman-teman semua ada yang ternyata sudah pernah menggunakan atau memanfaatkan alat transportasi delman ini? Oh, kamu sudah pernah. Di mana kamu menaiki kendaraan tradisional delman ini? Di Malioboro. Benar sekali. Di Malioboro, jika kita melihat secara saksama, kita akan menjumpai atau melihat banyak sekali kendaraan delman ini yang berhenti di pinggir-pinggiran jalan Malioboro. Nah, selanjutnya, selain ada delman, terdapat banyak sekali alat transportasi di Indonesia. Alat transportasi digolongkan menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama ada alat transportasi darat. Yang kedua ada alat transportasi laut. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga ada alat transportasi udara. Di sini saya akan memberikan sebuah teks bacaan yang nantinya saya dan teman-teman semua akan membacakan teks tersebut secara bersama-sama. Baik, kita mulai ya teman-teman. Nah, ini dia teks paragraf. Bacalah teks paragraf di bawah ini. Kita mulai ya teman-teman. Di Indonesia, transportasi terbagi
menjadi 3 jenis: laut, udara, dan darat. Di laut ada kapal laut dan feri. Di udara ada pesawat udara dan helikopter. Di darat ada bermacam-macam transportasi. Misalnya becak, delman, Transjakarta, ojek, bajai, taksi, metro mini, angkot, kereta api, sepeda motor, dan bus kota. Transjakarta adalah satu dari beberapa kendaraan umum yang banyak digunakan masyarakat. Pendingin ruangan bus dan harga yang murah membuat transportasi ini digemari banyak orang. Cukup dengan Rp3.500 kamu bisa pergi ke tempat yang kamu mau. Nah, di sini terdapat contoh gambar Transjakarta ya teman-teman. Teman-teman semua bisa melihat bagaimana. Kalau teman-teman ingin tahu apa itu Transjakarta atau bagaimana gambaran bus Transjakarta ini, dan ini saya sudah memberikan contoh bagaimana gambaran bus Transjakarta. Silahkan teman-teman cermati ya. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat di layar ini. Di sini terdapat beberapa macam alat transportasi. Nah, mari kita sebutkan satu per satu ya teman-teman. Yang pertama ada sepeda. Sepeda ini mempunyai 2 roda. Selanjutnya ada motor. Motor ini sama seperti sepeda, mempunyai 2 roda. Namun yang membedakan kalau motor ini menggunakan mesin, sehingga tidak perlu dikayuh. Selanjutnya ada mobil. Mobil ini memiliki roda 4. Selanjutnya ada mobil polisi. Mobil polisi ini dikendarai atau digunakan oleh polisi untuk melayani masyarakat. Selanjutnya ada bus. Bus ini bisa bermuatan lebih banyak orang dibandingkan dengan mobil. Selanjutnya ada bus sekolah. Bus ini biasanya digunakan untuk mengantar atau menjemput siswa untuk bersekolah. Selanjutnya ada truk.
Untuk mobil selanjutnya ada mobil damkar atau pemadam kebakaran. Mobil ini adalah contoh mobil layanan masyarakat. Selanjutnya ada mobil ambulan. Mobil ambulan ini adalah mobil yang akan membantu kita ketika kita sakit dan dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya ada taksi. Yang selanjutnya ada traktor. Yang selanjutnya ada kereta api. Kereta api ini kita akan menjumpai beberapa gerbong untuk mengangkut atau untuk membawa para penumpangnya keluar kota ke beberapa kota yang akan dituju. Selanjutnya ada kapal. Yang selanjutnya lagi ada kapal laut, ada kapal selam, dan selanjutnya ada helikopter. Sebelah kanan helikopter ada pesawat. Selanjutnya yang terakhir ada balon udara. Nah, tadi sudah kita belajar atau melihat bagaimana sih gambaran sebagian alat transportasi yang ada di Indonesia ini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan memberitahu kepada teman-teman semua apa saja sih kendaraan yang ada di darat yang ada di Indonesia ini ya teman-teman. Nah, ini dia contoh kendaraan darat. Tadi kita sudah belajar tentang kendaraan-kendaraan ini ya teman-teman. Ada yang tahu apa ini? Apa ini yang di sini? Benar sekali. Yang pertama ada mobil. Yang kedua ada sepeda. Yang ketiga ada bus. Yang keempat ada motor. Yang kelima ada kereta api. Nah, teman-teman sudah mengetahui ya bagaimana kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia ini, dan saya rasa teman-teman semua sudah pandai dalam membedakan dalam menyebutkan apa saja sih kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya saya akan memberi sebuah tes kepada teman-teman mengenai kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia ini ya. Nah, ini dia beberapa nama alat transportasi di Indonesia. Kalau tadi saya memberikan gambar contoh gambar alat transportasi, dan di bawahnya ada tulisan nama alat transportasi tersebut. Dan sekarang saya ingin menguji teman-teman semua, apakah teman-teman masih ingat atau sudah mengetahui apa saja sih alat transportasi atau nama-nama alat transportasi di samping ini. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, apakah alat transportasi ini sebelah kiri paling pojok ada apa teman-teman?
Benar, ada kapal. Yang kedua ada, yang kedua ini ada angkot. Angkot atau angkutan kota. Yang ketiga ada, benar sekali, ada delman. Ada delman. Yang keempat ada helikopter. Ada helikopter. Selanjutnya yang di bawah kiri, sebelah kiri ada apa teman-teman? Benar sekali, ada mobil. Mobil. Selanjutnya ada becak. Becak. Yang selanjutnya ada, benar sekali, ada motor. Motor. Untuk selanjutnya ada bajai. Bajai. Kita sudah menyebutkan beberapa nama-nama alat transportasi yang dapat kita jumpai di Indonesia ini, teman-teman. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya harap teman-teman tertarik dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jangan menyerah ya teman-teman. Terus belajar agar teman-teman tahu bagaimana sih negara Indonesia ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang teman-teman.